Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwal mustafa wal murtada wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hakama wa bil ka'bati qiblata wa bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ikhwana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Min hadzal minbaril syarif wa fi hadhil furshatil jayyidah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa kita panjatkan kepadanya sebagai rasa manifestasi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mampu beribadah kepadanya dan karenanya dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih Allah, teladan kita, manusia terbaik sepanjang zaman. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawatlah untuk beliau. Mengapa? Karena solawat demi solawat yang kita hadiahkan untuk beliau kelak menjadi penolong atau menjadi syafaat di hari akhirat. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat dan menjadi kewajiban kita semua untuk saling berwasiat dalam kesabaran dan kebenaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita wajib saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Karena kebenaran dan kesabaran adalah penolong dan dapat menolong diri kita selamat dan bahagia hidup di dunia sampai di akhirat. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya setiap detik kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hiruk pikuk dan keramaian dunia membuat dan menjadikan hati dan jiwa kita sepi dan kosong dari zikrullah, dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan Allah setiap detik dalam hati sanubari kita dan keluarkan semua kebesaran makhluk dari dalam hati sanubari kita, sehingga aliran darah kita, detak jantung kita, denyut nadi kita, dan tarikan nafas kita yang masuk dan yang keluar seiring dengan zikrullah, dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan istighfar
juga sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pekerjaan hati kita. Pekerjaan hati orang-orang yang beriman dan bertakwa. Hati mereka, hati kita setiap detik mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada celah bagi iblis, bagi syaitan dan sekutu-sekutunya menggonjang-ganjing ujung hati kita dan bahkan menguasai hati kita, sukma kita dan ruh kita, karena kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa dan raga kita. Inilah sesungguhnya penjagaan abadi dari dunia sampai akhirat bagi hati, sukma dan jiwa serta raga orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis, setan dan jin kafir takut kepada orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam hati, di dalam sukma, dan senantiasa kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah menyatu dengan jiwa. Inilah kunci dari semua kunci kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena setiap makhluk bahagia bila ia ada pada habitatnya. Burung, mereka bahagia bila ada di angkasa lepas. Cacing, mereka bahagia bila ada di dalam lumpur tanah. Dan kita manusia pasti berbahagia bila ada di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita, ruh kita, otak kita, dan jasad kita hanya kita persembahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanyalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita ambil tema khutbah kita, yaitu 4 pilar agama Islam. Apakah 4 pilar agama Islam itu? Dan bagaimana upaya kita untuk melaksanakan, menjaga dan mempertahankan 4 pilar agama Islam? Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 pilar agama kita, yaitu agama Islam. Yang pertama yaitu aqidah. Yang kedua yaitu ibadah. Yang ketiga yaitu syariah. Dan yang keempat yaitu akhlak. Jadi aqidah, ibadah, syariah dan akhlak itu menjadi pilar-pilar kita dalam melaksanakan agama kita, yaitu agama Islam. Mengapa harus aqidah, ibadah, syariah dan akhlak? Karena memang inti pokok ajaran Islam yang pertama adalah aqidah. Kita mengenal ada beberapa aqidah yang dipelajari masyarakat Indonesia ini dan bahkan masyarakat dunia, khususnya dunia Islam. Dari mulai sifat 20, mungkin zamannya kakek nenek kita, mereka ditanamkan akidah sifat 20. Dimulai dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, sampai dengan sami'an, qadiran, basiran, mutakalliman. Akidah itu sampai beberapa abad di bumi Nusantara ini diajarkan oleh para guru-guru kita, oleh para pendahulu kita.
Dan bahkan sampai sekarang pun pada kurikulum pendidikan agama kita, akidah sifat 20 masih berlaku dan masih ditanamkan oleh para guru kita. Dan alhamdulillah di abad ke-21 ini umat Islam mulai mendalami akidah Qur'aniyah yang diambil dari intisari Asmaul Husna, dari mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, sampai As-Sabur, Al-Waris, As-Sabur, yang berjumlah 99 ditambah dengan nama Allah 100. Itu akidah Qur'aniyah yang dikembangkan secara modern dan bahkan didiklatkan segala. Ini merupakan perkembangan dari ikatan keyakinan umat Islam yang terus berkualitas. Dan kita hendaknya memang harus berakidah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran yang jumlahnya kurang lebih 6.666 ayat, 114 surah dan 30 juz itu mengandung 3 konsep ajaran akidah, yaitu akidah rububiyah, akidah mulkiyah, dan akidah uluhiyah atau ubudiyah. Kalau kita bahas apa itu akidah rububiyah, mulkiyah, uluhiyah, atau ubudiyah, tidak cukup pada khutbah Jumat yang singkat ini. Nanti dibahas oleh para ustadz kita di majelis-majelis taklim, supaya kita lebih mendalami pemahaman akidah Qur'aniyah tersebut. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, pilar yang kedua yaitu ibadah. Mengapa harus ibadah? Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut settingan Allah, desain Allah, kita diciptakan di muka bumi ini hanya untuk ibadah. Bukan untuk maksiat, bukan untuk mengunduh dosa dan kesalahan, bukan. Tapi kita didesain, kita disetting, kita dipola oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebrutal apapun, sebejat apapun hamba Allah, bila ia kembali kepada Allah untuk mendapatkan qalbun salim, hati yang bersih, dan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, Allah masih mendengar keluhan-keluhan dari doa-doa untuk minta maaf, minta ampunan dari segala dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita bangun di sepertiga malam, usai tahajud, kita istighfar sebanyak-banyaknya istighfar, sampai menitiskan air mata takwa karena kita minta ampunan atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena memang kita manusia, mahalul khata' wan nisyan. Manusia ini tidak pernah luput dari salah dan lupa. Maka sebaik-baik orang yang salah dan lupa, sebaik-baik orang yang pernah berbuat dosa adalah orang yang bertaubat kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi masih roh menyatu dengan jasad, selagi masih bisa bernafas, pintu taubat terbuka lebar. Selagi langit belum runtuh, bumi semuanya belum jadi lautan, belum datang kiamat, maka pintu taubat masih terbuka lebar. Maka banyak-banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Banyak-banyaklah mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas segala salah dan lupa kita. Allah pasti memaafkan. Karena ketika kita sujud, disitulah betapa dekatnya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud sambil istighfar, sehingga dari kedua mata kita mengeluarkan air mata taubat. Di situ Allah pasti mendengar keluhan-keluhan, ampunan-ampunan dari segala kesalahan-kesalahan dan kelupaan kita. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yaitu syariah. Syariah itu ada 5. Sebagaimana dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inti syariah itu cuma 5, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji jika mampu. Itu aja syariah. Lalu ulama dengan ijma dan qiyasnya mengembangkan ilmu syariah menjadi ilmu fikih, usul fikih, maqasidus syariah dan sebagainya. Itu hanya pengayaan dari inti syariah yang 5. Karena Islam dibangun dari 5 pokok itu, yaitu dari syahadat, salat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selanjutnya yaitu salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh. Setelah itu puasa bulan penuh, yaitu di bulan Ramadan. Setelah itu kita nisab, bayar zakat. Kalau belum mampu bayar zakat mal, zakat harta, kita bayar zakat fitrah untuk mensucikan jiwa kita. Dan yang terakhir yaitu haji. Haji jika mampu, mampu ilmunya, mampu biayanya, dan mampu fisiknya. Itu saja syariah. Islam ini ajaran yang mudah, tidak bertele-tele, tidak banyak cara. Terkadang kemalasan dan keangkuhan kita yang membuat kita malas dan sombong melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya syahadat yang sempurna, kita wajib syahadat dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan normal cukup 9 kali saja. Bila kita sakit atau dalam musafir cukup 7 kali saja. Salat 5 waktu yang sempurna, puasa Ramadan yang sempurna sebulan penuh, zakat yang sempurna, dan haji jika mampu yang sempurna. Itulah syariat. Tapi apakah amalan syariat saja cukup? Belum. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirrul Asrar, beliau memberikan arahan berdasarkan ilmu basirah beliau, bahwa sebaiknya hamba Allah itu setelah menyempurnakan amalan syariat, maka hendaknya dia menuju kepada amalan tariqah. Setelah sempurna amalan tariqah, maka hendaknya dia berusaha untuk mencapai maqam ma'rifah. Setelah ma'rifah, maka hendaknya berusaha untuk mencapai hakikah. Dan setelah hakikah, maka hendaknya berusaha terus sehingga mencapai maqam sufiyah. Setelah maqam sufiyah, barulah Allah memberikan hadiah yang bernama maqam taqwa. Itu menurut ilmu basirah, ilmu laduni dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang pernah kita baca dalam kitab Sirrul Asrar. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu akhlak. Pilar agama Islam yang keempat yaitu akhlak. Mengapa harus akhlak? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlakul karimah, yaitu akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Artinya, sesungguhnya aku diutus ke atas muka bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Alhamdulillah, pembangunan kota Tangerang
Walaupun sudah berganti-ganti wali kota, tetap moto pembangunannya adalah akhlakul karimah. Karena dengan moto akhlakul karimah, alhamdulillah, kota Tangerang menjadi kota percontohan bagi kota-kota yang lain yang ingin membangun daerahnya menjadi kota yang masyarakatnya berakhlak mulia, masyarakatnya taat ibadah, masyarakatnya senantiasa sopan dan santun dalam pergaulan. Inilah kesyukuran kita. Kita memiliki pemimpin yang berwawasan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak, pada intinya dan akhirnya kita bisa ambil kesimpulan dari khutbah kita ini bahwa 4 pilar agama Islam itu, yang pertama akidah, kedua ibadah, yang ketiga syariah, dan yang keempat adalah akhlak. Dan penjabarannya tadi sekelumit kita sudah jabarkan, dan untuk lebih jelas lagi, lebih detail lagi, dan pengamalannya kita amalkan semampu kita, kita amalkan sebisa kita menurut kemampuan masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita pada jalan yang lurus dan kita dapat mengamalkan ajaran Islam, menegakkan pilar-pilar agama kita, agama Islam, dari akidah, ibadah, syariah dan akhlak secara sempurna dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radiyallahu anil khulafa'ir rasyidin li sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma tabi' bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين والمنافقين أعداء أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم ارزق أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم استر عورة أمة سيدنا محمد، اللهم أدخل إلى الجنة أمة سيدنا محمد، اللهم ارفع درجة أمة سيدنا محمد في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.